Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai kawan pajak, kembali lagi nih ya bersama kami di SIP Elite seputar informasi perpajakan 653. Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Hari ini bersama saya Priscilia dan juga tentunya bersama dua rekan saya, Kak Lina dan Kak Surya. Boleh di-hai dulu. Hai Kak Pajak. Ini kali ini kita kembali menemui pemirsa setiap podcast SIP Elite. Kita akan membahas berita yang yang hot topic nih kan. Apakah itu? Jeng. Nah, topiknya hari ini adalah NIK menjadi NPWP. Wah, ini adalah topik yang sering kita dengar akhir-akhir ini ya, Kak Lina ya, Kak Surya. Bener-bener di mana-mana ya, di YouTube atau mungkin pas di KPP itu lagi ngantri mendengarkan NIK menjadi NPWP. Rame ya? Rame banget. Bahkan ada yang bilang dari bayi sudah punya NPWP. Iya, gitu buset ya kan, Iya. baru lahir ceprot punya NIK, punya NPWP, kan, jadi gitu. wajib pajak kah seperti itu ya Kak Iya. Lina, Kak Surya. Tapi kawan pajak hari ini tenang aja, kita akan kupas ya kan. Kita akan kupas tuntas setajam silet. Jangan setajam pisau dapur aja ya kawan pajak, boleh nih. Nah, oke nih. Nah, kita pertanyaannya ke Kak Surya dulu. Kak Surya, apakah benar sih berita-berita yang kita dengar selama ini bahwa NIK itu akan menjadi NPWP? Kalau iya memang beritanya ini agak rancu dan rame ya. Rame banget. Rame. Jadi ya memang intinya NIK menjadi NPWP. Tapi bumbunya itu loh banyak banget. Tadi Betul. ya karena gimana ya? Semua orang kan punya NIK Kak. Jadi masa semua orang jadi punya NPWP gitu kan? Jadi sebenarnya nih NPWP akan punya format baru, 16 digit. 16 digit. Kalau orang pribadi pakai NIK, seperti itu saja sih intinya. Sebenarnya intinya ya hanya ganti jumlahnya ya. Betul. Dan karena kebetulan orang pribadi punya NIK yang 16 digit, ya sudah pakai yang NIK gitu. Iya. Oke, kalau gitu saya ganti tanya ke Kak Lina. Iya. Sebenarnya mulai kapan sih berlakunya NIK menjadi NPWP ini, Kak Lina? Iya, sebenarnya kan sejak diundangkan Undang-Undang HPP itu harmonisasi peraturan perpajakan itu ada mengamanatkan bahwa NIK nanti akan menjadi NPWP. Namun kemarin baru keluar Kak Prisil PMK-nya di PMK 112 tahun 2022. Baru-baru ini Iya, ya. baru itu mulai 14 Juli 2022 itu nanti WP orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang memiliki NIK. Nah, sejak itu NIK akan menjadi NPWP kita. Jadi kita nggak perlu mempunyai banyak nomor gitu ya, banyak nomor, jadi nanti cuman cukup menghafalin satu kan, kita udah punya nomor unik ya gitu. Tapi ini masih baru beberapa layanan saja Kak Prisil. Nah, semua layanan nanti akan bisa dipakainya tuh per 1 Januari 2024 gitu. Per 1 Januari 2024 ya. Nah, sementara baru bisa untuk beberapa layanan perpajakan aja ya. Iya. Oke. Nah, ini kan baru nanti ya. Tapi kita sedikit bertanya-tanya juga sih Kak Lina, Kak Surya. Kenapa sih kita kan secara kita udah terbiasa nih ya kan kawan pajak dengan ya udah NPWP itu 15 digit, kita punya kartu, kita bawa kemana-mana itu kartu NPWP-nya. Tapi kenapa sih, apa sih penyebabnya kok sekarang ikutan diganti jadi NIK kayak gitu? Oke. Gini loh Kak Priscil, saya udah baca nih. Yang dasar hukumnya ya ada PMK 112 sama Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Enggak terlalu ribet sih, sebenarnya simpel aja sih alasannya. Simpel aja ya sebenarnya ya. Tapi kita emang manusia sukanya heboh sih Kak. Iya dong. Iya Karena dong. itu Kalau bisa heboh ada kayaknya. berita nih kan. Oke. Suka kalau ada yang gaduh-gaduh gitu lah Kak. Betul. Oke. Jadi simple nih karena gini, kita punya NIK, semua orang pasti punya NIK. Terus ketika daftar NPWP, dapat lagi nomor NPWP itu kan dipakai untuk login, untuk beberapa keperluan, masalah perizinan usaha perlu NPWP lagi.
Nah, supaya simpel, kan semangatnya Undang-Undang HPP ini untuk mengharmoniskan peraturan perpajakan dengan peraturan-peraturan lainnya. Jadi NPWP untuk orang pribadi karena sudah punya NIK itulah yang menjadi nomor pokok wajib pajak. Seperti itu. Jadi biar nggak cuma banyak ngapalin hafal satu, ya. ya ngapalin NIK aja. Ya enggak sih, enggak itu kan nomornya nomor polisi gitu kan. Nomor darurat gitu ya, kan diapalin dong. Tetap harus hafal ya. Soalnya ditanya apa-apa NIK aja. ya coba supaya nggak ada tambahan lah ketika daftar NPWP, ya sudah itu aja. Kata-katanya sih kalau nggak salah diaktifkan ya. Iya. NIK-nya diaktifkan menjadi NPWP itu ya. Betul. Oke, berarti ini memang tujuannya supaya mungkin lebih efisien gitu ya. Iya. Oke. Tapi menurut Kak Lina dan Kak Surya ini bener nggak sih bakal jadi lebih efisien atau malah makin ribet gitu? Oh, lebih efisien sih ya Kak ya. Harusnya Ya, lebih Karena efisien ya. setidaknya yang pertama nggak perlu nyetak kartu sebenarnya kan sudah punya KTP, ada NIK-nya di situ, Oh, iya, betul betul kan? juga ya, betul juga Iya, ya. hemat, negara Mengurangi hemat. tebelnya dompet lah ya. Betul. Iya, lumayan ya. Bisa kita pakai cari member yang lain nggak? Bisa kita pakai lagi. Jadi memang tujuannya supaya lebih simpel, lebih efisien. Ya salah satu positifnya ini mengurangi ketebalan dompet ya Kak. Betul. Kalau tebelnya karena ada uangnya nggak apa-apa ya Iya. Kak, tapi ternyata tebelnya karena kartu NPWP yang terlalu ya. banyak gitu Ini kan. kita udah jadi gabungan sama kartu Iya. KTP ya, jadi sama aja. Ya kan terus untuk prosesnya ini kan transisi nih ya Kak. Jadi transisi itu kita perlu konfirmasi data dari wajib pajaknya langsung. Jadi kami pun dari Direktorat Jenderal Pajak untuk konfirmasi itu online aja kami sarankan bagi Untuk- kawan pajak ya. Oh iya, untuk update datanya itu bisa online berarti ya Iya, Pak Surya. konfirmasi NIK-nya, masukkan NIK di akunnya masing-masing bagi yang sudah punya NPWP ya. Itu online aja, nggak perlu kantor pajak. Hemat BBM, ya kan? Lagi mahal lagi ya Kak. Iya. Bener. Tapi nggak hemat kuota sih ya. Iya. Tapi kan sekalian ya Kak, buat WhatsAppan juga perlu kuota ya. Oke, Sekalian oke. aja bisa untuk ini ya. Nah tadi kan kita ada juga nih yang masih sedikit mengganjal. Ngomong-ngomong soal bayi yang punya NPWP tadi ya Kak ya. Itu sebetulnya apakah nanti begitu punya bayi itu langsung bayar pajak atau mungkin jadi statusnya menjadi wajib pajak. Nah, itu konsepnya sebetulnya gimana sih Kak? Iya, nggak kayak gitu sih Kak Prisil konsepnya. Konsepnya nggak kayak Iya, gitu ya? jadi yang berubah itu hanya ID-nya saja. ID-nya. Tadinya kan tiap kita mau mendaftar menjadi wajib pajak, kita kan akan mendapatkan nomor yang baru. Iya. 15 digit itu ya Kak Surya. Iya, Kalau iya. dulu kita Nomor unik akan ya. mendapatkan nomor unik. Nah, dengan adanya undang-undang HPP ini supaya lebih simpel, orang pribadi itu nanti kode uniknya itu sama dengan NIK. Jadi tidak perlu lagi dapat nomor-nomor unik yang lain gitu. Tapi ini hanya berlaku untuk orang pribadi. Nah, kalau yang untuk BP wajib pajak yang badan ya tetap akan mendapatkan ID unik dari kita. Iya, karena nggak punya nick ya Kak? Iya, ya? karena kan kalau badan kan tidak ya. Terus nanti apakah tadi kata Kak Prisil dari bayi lahir ceprot langsung punya NPWP gitu kan, atau nicknya langsung dianggap sebagai NPWP? Tidak seperti itu juga gitu kan. Jadi kan ada umur 18 tahun ya biasanya ya batasan untuk dianggap dewasa Cakap gitu ya. secara hukum ya. Secara hukum ya. Oke. Nah, ketentuannya kapan harus mendaftar masih sama sebenarnya. Untuk mengaktifkan NIK tadi menjadi NPWP, jadi juga harus kita lihat subjektifnya ya Kak Surya. Betul. Secara mungkin usia sudah mandiri 18 tahun, kemudian ada penghasilan yang menjadi objek pajaknya Kak Prisil. Oh, Karena ada kan- nggak semua ya? nggak Iya, semua. tidak semua penghasilan kita kan dianggap sebagai objek ya. pajak kan. Kan ada yang dianggap sebagai, kalau orang pribadi itu ada istilah PTKP ya Ya, Kak Surya. penghasilan yang tidak kena pajak. Tidak kena PTKP pajak. penghasilan tidak Tidak kena kena pajak. Jadi kalau memang penghasilannya masih belum melebihi PTKP tadi, sebenarnya juga belum wajib ya Kak Surya Iya, punya belum NPWP. Jadi NIK-nya pun nggak perlu diaktifkan untuk menjadi NPWP gitu. Betul. Nggak wajib tapi boleh. Boleh, tapi kalau sudah mengaktifkan ya berarti kewajibannya
harus dijalankan Nah, ya. itu biasanya kayak lupa Iya. loh. Kalau sudah mengaktifkan jadi lupa ya kan. Jadi ini sifatnya bukan otomatis ya Kak Priscil, bahwa NIK akan menjadi NPWP. Ada proses aktivasi dulu. Harus diaktifasi dulu ya Kak ya. Nah ini kalau cara aktivasinya apakah bisa online atau gimana nih Kak? Kalau sekarang masih di peralihan ya Kak Sur, Mm-mm. masih tetap harus mendaftarkan NPWP lewat IREK Kak Priscil. Oke. Jadi untuk yang belum punya maksudnya ya, Yang belum punya kalau NPWP masih ya? belum punya NPWP, tidak otomatis nik kita dipakai menjadi NPWP ya, Mm-mm. masih perlu Masih dapat nomor NPWP. masih mendapatkan nomor NPWP. Jadi masih harus daftar di irek.pajak.go.id untuk kita memperoleh NPWP dengan ID masih ID sendiri ya sekarang masih ya untuk Iya. sampai hari ini. Ada 15 masih punya Masih, yang 15 digit betul. itu ya Kak Lina ya. Nanti mungkin kedepannya bisa langsung otomatis kali Kak Cin. Oke. Nanti misalnya nih kalau sudah berlaku untuk semuanya nih Iya. menjadi NPWP. Nah, yang sudah terlanjur punya NPWP 15 digit itu gimana Kak Lina? Apakah harus daftar lagi atau apa ini yang harus kita lakukan nih? Kayak kita ini kan udah punya NPWP ya, 15 digit udah lama gitu. Apa yang harus kita lakukan Ya, Kak Lina? nanti Kak Surya? kan ada penyesuaian kalau nggak salah ya Kak Betul. Surya. NPWP-nya nanti akan diubah menjadi 16 digit sama dengan yang aturan yang baru. Kalau nggak salah yang orang pribadi itu ditambahin 0 ya di depannya. Badan itu Kak. badan. Badan. Oh badan ya. Iya. Kalau yang orang pribadi pakai nik tadi ya. Oh Iya. iya iya. Kalau yang badan nanti ada ditambahkan digitnya biar sama dengan nik kita yang 16 digit, badan nanti ditambahkan. Kalau yang orang pribadi nanti ya berubah ya berarti Kak Sur. NPWP kita menjadi nik Sementara masih bisa pakai NPWP 15 digit Digit. sama NIK. NIK. Untuk login Berapa di aja ya, DJP. Ya. Kalau kita sudah mutahirkan di DJP online itu sudah bisa ya login pakai nik Oh, kita. apa tuh mutahirkan ini Oh. Kak? Pemutakhiran data Kak. Jadi Ini biar login, dijelaskan Nih, boleh-boleh. login di DJP online nih, lalu buka menu profil. Profil di login DJP online, terus profil, terus apa lagi nih Di Kak? situ ada isian NIK sama nomor KK diisi. Nama juga dilengkapi kalau misalkan beda namanya dengan yang tertulis di KTP. Itu dibetulkan yang ada di situ lalu validasi. Oh, Kalau setelah itu aktif nih simpan. nik kita menjadi NPWP. Kalau sudah divalidasi, dicek valid, berarti nanti bisa login pakai NPWP dan NIK. Salah Sama satunya. NIK. Jadi saat kita sekarang buka DJP online Kak Priscil, itu nanti udah ada sih notifikasi bisa pakai nik atau NPWP. Oke. Kak Priscil udah pemutahiran belum? Aduh kayaknya lupa deh. Baru tahu juga nih Kak Lina, nanti coba dibuka, saya buka ya DJP Iya, online, boleh, kita boleh. buka di profil, kemudian kita mutahirkan nicknya ya itu Iya. ya. Isinya nick aja atau ada apa itu? Kakak, tadi kalau waktu pemutahiran data kawan pajak harus bawa kakak. Oke. Soalnya kalau misalnya ada tanggungan itu juga harus ada nanti konfirmasi untuk Betul. istri, anak-anaknya itu juga isi semuanya juga harus ya. iya. Lengkap ya berarti. Ya, kebetulan kemarin saya udah mutahirkan suami saya Kak Priscil. Kak Lina nggak punya NPWP? Karena saya sudah wanita menikah, jadi saya sudah hapus kawan pajak. Jadi kalau untuk wanita yang sudah menikah sebelumnya memiliki NPWP, ini bisa diajukan penghapusan. Jadi Enaknya sekarang cuma satu iya, yang NPWP-nya ditahirkan. jadi satu dengan suami. Nah itu kebetulan kemarin saya yang mutahirkan itu ada data-data anak-anak dan juga saya itu harus divalidasi juga. Nicknya juga dimasukkan, nomor Betul, kakak gitu nomor ya, Kak kakak, Lina, ya? betul. Oke, siap. Misalnya ini kan tadi mandiri ya. Iya. Mandiri kalau nih misalnya ini kita lagi di tempat yang susah sinyal nih, atau mungkin lagi nggak ada kuota nih, mau memutahirkan mandiri tapi nggak bisa. Nah itu bisa pakai cara apa lagi Kak Lina, Kak Surya? Boleh datang ke kantor pajak. Oh masih boleh ya? Ya, tapi mau ngantri ya. Oh iya, oke. Oke. Tapi kalau nggak salah, kalau datang ke KPP itu hanya bisa di KPP tempat kawan pajak terdaftar kan ya. Nah, itu dia. Iya, Kenapa susahnya lebih disarankan online kan, Kak? betul. Iya, Jadi, betul banget. kenapa kita sarankan pemutahiran tadi online? Karena untuk pemutahiran data ini hanya di kantor tempat kawan pajak terdaftar. Jadi semisal kawan pajak terdaftarnya di KPP Blitar, itu ya bisanya pemutahirannya ya di sini. Kalau kawan pajak sekarang berdomisili di Jakarta,
nggak bisa. Nggak bisa di KPP Jakarta. tertenggar di Jakarta nggak Oke. bisa. Iya, kadang rumahnya sini, KPP-nya sini, tapi lagi kerja di Jakarta Betul, gitu ya. Susah iya. juga ya. Jadi lebih baik online Online aja, saja, mandiri aja mandiri, gitu ya. iya. Nah itu terakhir kapan nih Kak Lina, Kak Surya kalau memutakhirkan data itu ada batas waktunya? Pemutakhiran itu terakhir ya tadi tanggal 31 Desember 2023. Oh, karena mau dipakai yang Iya, 1 Januari itu ya? Iya, 2024. Tapi Kak Surya, Kak Prisi walaupun masih lama ya, Oh, mungkin masih iya. 1 tahun Ini lagi dari kalau sekarang. Kalau ini tayangnya mungkin masih 1 tahun ya? Masih ya, kalau abis podcast kita tayang ini kan masih 1 tahun lagi nih ya, seakan-akan. Tapi waktu itu berjalan begitu cepat Kak Prisil ya. Kalau kita menunda, tahu-tahu 30 Desember 2023, tinggal 1 hari lagi gitu kan. Jadi kami sarankan kawan pajak untuk segera melakukan pemutakhiran data gitu. Oke, berarti harus segera ya kawan pajak ya, jangan ditunda-tunda. Apalagi kalau nonton podcastnya ini pas 31 Desember, wah panik ya kan, nyari KK, nyari KTP, ngisi. Ya jadi kalau nontonnya sebelum 31 Desember masih lama ya udah begitu nonton langsung mutakhirkan data. Betul ya Kak ya. betul. Nah, nanti kalau bingung-bingung memutakhirkan data, ini ada nggak linknya, link tutorial gitu Kak Lina, Kak Surya, apa kita taruh di mana ya? Ada enaknya ya? Kak, Ada ya, udah ada ya. Nanti di deskripsi ya ditaruh. Oke, Oh, nanti iya. kita taruh di description box ya, nanti ada linknya untuk tutorial ya. Betul. Tinggal ngikutin itu. Oke. Mudah Kawan pajak, sekali. wah mudah sekali. Sudah dicoba oleh Kak Lina. Ya kan? Nanti kita sama-sama nyoba deh Kak Lina Iya. di sini ya, tolong dibantu ya Kak Lina. Baik Kak Prisil. Nanti sambil nontonin YouTube-nya juga, di situ ada cara untuk memutakhirkan data ya. Tenang aja, kita pasti bagi di link deskripsinya di deskripsi box gitu ya. Iya. Ini jadi terbalik-balik ya Kak ya, maksudnya link tutorialnya di description box gitu. Jangan khawatir, yang penting tetap tenang, segera melakukan pemutakhiran data. Nah kayaknya podcastnya udahan aja ya Kak Lina ya Kak Surya, Iya, jangan terasa. panjang-panjang. Iya. Ini karena nanti kuotanya habis gimana ya kan? Ya, mau Lebih langsung baik- update data Iya, kan? lebih Oke, baik oke, oke. segera digunakan untuk update saja gitu ya kan, pemutakhiran data NPWP supaya nanti nicknya di tahun 2024 ya kali Iya. ya Kak Surya, 1 Januari 2024 bisa langsung aktif nih nicknya menjadi Ini oh iya NPWP. Kak Prisil, Apa itu? sepertinya dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri ini sudah memulai SMS blast atau email blast ke wajib pajak terkait pemutakhiran data ini Kak Prisil. Oke. Kemarin kebetulan waktu saya helpdesk sudah ada wajib pajak yang menerima WA atau email dari Direktorat Jenderal Pajak untuk pemutakhiran data. Jadi kalau yang sudah menerima dimohon tidak panik lagi tadi ya, seperti Ya, kata Kak Prisil, tidak perlu panik, segera lakukan aja pemutakhiran data secara online gitu. Oke, siap-siap. Pokoknya segera aja ya Kak Lina, Iya. Kak Surya. Oke, podcast kita hari ini cukup sampai di sini aja. Kawan pajak jangan lupa klik like ya, klik subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya nih supaya kawan pajak nggak ketinggalan. Misalnya kita ada podcast lagi ya Kak Lina, Kak Betul Surya. sekali. Dan kawan pajak juga bisa cek-cek media sosial kita, ada di Instagram @pajakblitar, di Twitter @pajakblitar juga, atau mungkin kawan pajak yang masih suka main Facebook itu ada di KPP Pratama Blitar. Di situ semuanya ada nih, segala informasi perpajakan, atau mungkin kalau KPP Pratama Blitar mengadakan kelas pajak gitu ya, Iya. online atau mungkin Instagram live, semuanya akan diupdate di media sosial. Jadi follow juga kawan pajak, follow aja ya kan. Mana tahu ada info-info perpajakan yang berguna untuk kawan pajak semuanya. Oke, kayaknya kita pamitan dulu ya Kak Lina, Kak Surya. Terima kasih untuk pemirsa setia podcast Sip Elite. Terus saksikan kita karena sebentar lagi pasti ada podcast-podcast selanjutnya. Oke, sampai jumpa kembali di podcast Sip Elite seputar informasi perpajakan 653. Mari kita kulik karena pajak tidak pelik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan pajak. Sampai jumpa lagi.